Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, berarti lengkap ya. Iya. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, mengapa beberapa bola yang dipantulkan ke tembok ada yang kembali dan ada yang berhenti? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, ada, silahkan. Menurut saya, ada yang berhenti dan juga ada yang memantul, itu tergantung bendanya, Bu. Kalau bendanya keras ya berhenti, kalau ya kayak bola paper ya mantul lagi. Ya, jawaban Adel sudah mendekati benar. Nah, lebih jelasnya lagi, bola tersebut tadi itu karena ada gaya aksi reaksi. Nah, kalian masih ingat gaya aksi reaksi itu masuk ke dalam hukum Newton berapa? Saya, Bu, Ya, silahkan. masuk ke hukum 3 Newton. Ya, benar. Ketika gaya aksi sama dengan gaya reaksinya, maka besar gaya yang dihasilkan adalah 0. Baik, sampai sini ada yang masih bingung? Ya. Baik, yang selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian dari tumbukan. Terus yang kedua itu membedakan jenis-jenis tumbukan. Terus yang ketiga, menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tumbukan. Dan yang keempat adalah menuliskan secara matematis persamaan dari jenis-jenis tumbukan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tumbukan. Nah, untuk memahami seperti apa itu tumbukan, kalian bisa melihat dari video animasi yang Ibu berikan setelah ini ya. Silahkan kalian amati apa yang terjadi dengan bola biliar yang ada pada animasi di sini. Nah, dari video tayangan biliar tadi, menurut kalian mengamati di sana terjadi tumbukan apa saja? Ya, benar. Di sana itu ada tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu di sana itu maksudnya adalah besar gaya aksi itu sama dengan besar gaya reaksinya. Begitu anak-anak. Jadi, pada hari ini nanti kita akan membahas tentang tumbukan. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam pengertian dari tumbukan. Nah, pengertian tumbukan adalah peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Saat tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku dengan hukum kekekalan energi kinetik. Mungkin sebagian energi kinetik diubah menjadi energi panas ketika dia melakukan tumbukan. Seperti itu pengertian dari tumbukan. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sebagian. Terus yang kedua ada tumbukan lenting sempurna. Dan yang ketiga ada tumbukan yang tidak lenting. Untuk tumbukan lenting sebagian itu artinya adalah ketika dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sebagian bila ada kehilangan energi kinetik setelah bertumbukan. Nah, secara matematisnya kecepatan masing-masing benda sebelum dan sesudah tumbukan dapat dilihat dengan rumus V1 ditambah V1 sama dengan V2 ditambah V2. Ini adalah nilai koefisien restitusi yang nilainya
bergerak dari 0 sampai 1. Lalu contoh dari tumbukan lenteng sebagian itu adalah ketika kalian bermain bola bekel, itu bolanya jatuh, kan dia pasti memantul kan berulang-ulang. Nah, itu adalah contoh dari lenteng sebagian. Untuk jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenteng sempurna. Nah, pengertian dari tumbukan lenteng sempurna itu adalah ketika dua buah benda bisa dibilang mengalami tumbukan lenteng sempurna itu jika tidak ada kehilangan energi kinetik ketika terjadi tumbukan. Nah, energi kinetik sebelum dan sesudah itu sama demikian juga dengan momentum dari sistem tersebut. Jadi bisa dituliskan rumusnya. Tumbukan lenteng sempurna adalah V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 ditambah V2 aksen. Nah, sedangkan contohnya untuk dari tumbukan dari lenteng sempurna itu adalah ketika saat bermain biliar, seperti yang animasi yang pertama tadi. Terus untuk yang ketiga adalah jenis tumbukan tidak lenteng atau tidak lenteng sama sekali ya, itu juga sama seperti di buku kalian. Nah, tumbukan tidak lenteng itu adalah ketika dua buah benda bisa dikatakan mengalami tumbukan tidak lenteng jika setelah tumbukan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Terus momentum sebelum dan sesudahnya itu juga bernilai sama. Nah, untuk rumusnya tumbukan tidak lenteng itu adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, ini adalah rumus-rumus dari tumbukan lenteng sebagian. Lalu ini adalah rumus dari tumbukan lenteng sempurna, dan yang selanjutnya adalah rumus dari tumbukan tidak lenteng. Untuk selanjutnya ibu akan membentuk beberapa kelompok. Gini saja, satu kelompok ada 4 orang. Nah, ini kan siswanya ada 28 orang kan. Satu kelompok isinya 4 orang, nah nanti jadi 7 kelompok. Nah, setelah itu ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan mengenai penjelasan tentang tumbukan tadi. Nah, nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti kalian presentasikan di depan untuk perwakilan kelompoknya saja. Nah, lembar kerjanya sudah mendapatkan semuanya? Ya, kalau sudah, silahkan dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti jika kalian tidak paham dengan apa yang ada di pertanyaan di lembar kerja tadi, itu kalian bisa tanyakan kepada ibu ya. Selanjutnya saya kasih waktu sekitar 20 menit dari sekarang kalian kerjakan. Lalu kalau sudah nanti dipresentasikan. Ya, kamu kalau bingung tidak apa-apa, kamu tanya ke saya, nanti saya menjelaskan bagaimana bab mana yang kamu bingungkan. Enggak apa-apa, jangan sungkan ya. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan.
Ya, bisa langsung kembali ke tempat duduk. Untuk yang kelompok selanjutnya bisa maju. Ya, bisa. Ayo selanjutnya kelompok 3. Ya, boleh. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silahkan duduk. Selanjutnya kelompok 5. Ya, betul. Ya. Selanjutnya kelompok 6. Ya. Oke, bisa. Selanjutnya kelompok terakhir, boleh maju ke depan. Ya. Ya, betul. Ya, silahkan. Sudah, terima kasih untuk presentasinya. Jawabannya juga hampir sama semua. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari tumbukan itu adalah peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak saat bertumbukan. Nah, di dalam tumbukan itu tidak selalu berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi juga tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Mungkin sebagian energi kinetik itu sudah diubah menjadi energi panas. Selanjutnya, kita juga dapat mengambil kesimpulan dari jenis tumbukan, yaitu yang pertama adalah jenis tumbukan lenting sebagian, yaitu ketika dua buah benda mengalami tumbukan, tidak ada kehilangan energi kinetik setelah tumbukan. Yang kedua adalah tumbukan lenting sempurna. Kalau tumbukan Yang kedua adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan bila tidak ada kehilangan energi kinetik ketika terjadi tumbukan. Nah, yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting. Itu artinya adalah tumbukan yang kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Nah, momentumnya itu sebelum dan sesudahnya bernilai sama. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Bisa kalian catat, jangan lupa dihafalkan. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga hari ini dapat meningkatkan tingkat belajar kalian, dan semoga apa yang kita dapat hari ini juga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.